Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Era Millennial. Spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, dan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa selalu menjalankan dan mentaati standar protokol kesehatan dengan cara melaksanakan gerakan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan aja pembelajarannya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan pembelajarannya, ada informasi sesaat dulu. Kalau yang di awal-awal tahun pembelajaran di tahun 2021-2022 ini, biasanya channel YouTube ini akan tayang tepat pukul 07.00 pagi hari. Namun sekarang akan kembali seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin, pada saat malam hari sebelum pembelajaran dimulai. Untuk itu, agar kalian segera mendapatkan notifikasi tentang pembelajaran untuk besok harinya, kalian boleh subscribe untuk channel YouTube yang kita gunakan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Silakan kalian subscribe, like, dan kalau perlu kalian boleh komentar maupun share ke media sosial kalian. Oke ya, itu informasi saat untuk channel pembelajaran kita. Oke anak-anak semuanya, saatnya kita mulai pembelajarannya, melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang pemformatan teks, yaitu penggunaan ikon-ikon yang berkaitan dengan pengaturan teks dan pengaturan font atau pengaturan karakter. Kemarin kalian sudah mengisikan di tabel modul kalian ya. Masih ingat kan modulnya di mana? Ya, modulnya ada di WA Group spesial T3 kelas 5. Boleh kalian unduh, boleh juga kalian nanti cetak dalam bentuk hard copy atau print out, atau kalau memang tidak ingin ribet, simpan aja dalam bentuk file. Jadi pembelajaran untuk generasi era New Millennial tidak banyak perlu kertas, cukup dalam satu file semua atau satu perangkat, semua bahan pembelajaran sudah bisa kita genggam dan bisa kita bawa kemana-mana. Oke ya, tidak berlama-lama lagi, yuk kita ke ruang pembelajaran untuk mengikuti pembahasan tentang tugas yang kemarin, yaitu berkaitan dengan fungsi dan nama ikon yang berhubungan atau yang berada di grup font dan grup paragraf. Oke, go. Kita mulai ya pembahasan tentang fungsi dan nama atau nama dan fungsi ikon yang berhubungan dengan pemformatan teks atau nama dan fungsi ikon yang ada di grup font dan grup paragraf, seperti yang kalian kerjakan, kalian bahas pada saat mengerjakan tugas. Oke, saya ingatkan dulu. Ini kemarin ya. Nah, ini dia. Ada ikon seperti ini, boleh kamu tambahkan sendiri yang ada di mana, di grup program Microsoft Word, di grup font dan grup paragraf, atau kalian juga tidak masalah kalau menyelesaikan hanya ini saja. Semakin banyak kamu memasukkan data atau memasukkan permasalahan di dalam tabel tersebut, berarti pengetahuanmu akan semakin luas. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebelum kita bahas, ada baiknya kita buat dulu satu dokumen untuk mempraktekkan. Nah, misalnya ini, Pak Rudi punya satu dokumen singkat aja tentang pengantar masalah cerita rakyat. Jadi kita akan membahas bagaimana penggunaan font perintah-perintah tersebut yang ada di sini terhadap dokumen ini. Misalnya saja, apa sih fungsi dari font size? Font, bukan font size, kalau font size ini ya, font. Nah, di situ tertulis font. Kalau muncul tulisannya pada display kecil,
tulisannya font. Fungsinya untuk apa? Daripada kita mikir ribet-ribet kemudian mempertanyakan, menerjemahkan terjemahnya ini, di blok aja. Nah, nama di sini tertulis sini Sigu UI. Coba kita rubah. Nah jadinya seperti ini. Oh, berubah. Kemudian ini juga kalau dibuat ini berubah. Ini juga misalnya kita buat, nah, berubah. Dengan adanya kita coba seperti itu, kita bisa buat kesimpulan bahwa ikon font di sini berfungsi untuk memilih atau menentukan atau merubah bentuk atau model karakter. Ingat, karakter, kalian boleh menyebutnya karakter, boleh font boleh, tapi bukan huruf. Kenapa bukan huruf? Karena yang dimaksud perubahan ini bukan hanya huruf, tapi bisa juga angka, bisa juga tanda baca, gitu ya. Makanya kita sebutnya adalah karakter atau font. Kalau karakter itu sudah di situ ada tanda baca, ada angka, ada huruf dan lain-lain. Makanya kita buat yang praktis saja, namanya adalah font atau karakter. Jadi fungsi dari icon font adalah merubah atau memilih atau membuat model bentuk karakter. Oke ya, jadi font berfungsi untuk memilih bentuk atau model karakter. Oke, lanjut berikutnya kita masuk pada font size. Jelas, size kalau di dalam bahasa Indonesia size adalah ukuran, berarti ukuran font, ukuran karakter. Berarti fungsi dari font size adalah kita coba aja. Nah, lebih besar. Berubah, fungsi adalah merubah atau memilih ukuran karakter atau ukuran font. Coba kita buat kecil. Nah, kecil banget. Itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Kalau di sini gampang, bold sesuai dengan bentuk ikonnya, B huruf tebal, berarti kita pakai ini aja ya biar lebih jelas. Nah, untuk mempertebal karakter, mempertebal font, mempertebal tulisan, nah itu boleh. Bukan mempertebal huruf, bukan mempertebal angka, kebanyakan nanti mempertebal tulisan, mempertebal font, mempertebal karakter. Itu jawabannya. Oke, berikutnya italic atau italic. Nah, sesuai dengan bentuknya I miring, berarti untuk memiringkan karakter atau memiringkan tulisan, memiringkan font boleh. Underline, under bawah, line garis, memberikan garis bawah. Kemudian ada lagi di sini ada increase font size. Apa sih fungsi dari increase font size? Coba diklik aja ya. Nah, ini kita blok increase font size. Nah, kalau diklik semakin lama semakin klik maka akan semakin besar ukurannya. Kemudian ada sebelahnya ada decrease font size. Nah, di sini tadi ada font size memilih ukuran, kalau di sini ada increase font size, ada decrease font size, sama-sama berhubungan dengan mengatur ukuran. Apa bedanya font size dan dua icon ini? Nah, bedanya kalau kita gunakan increase font size, dia memperbesar. Kalau decrease font size memperkecil. Berarti kalau increase font size hanya memperbesar ukuran karakter, kalau decrease font size untuk memperkecil ukuran karakter. Beda dengan perintah font size. Kalau font size bisa memilih ukuran, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Itu ya, bedanya di situ. Oke, loncat sekarang, coba lihat lagi apa yang belum kita bahas. Nah, di sini ada font size, ada highlight. Nah, ini ya, highlight, text highlight. Apa sih fungsinya? Pernah nggak kamu main dengan stabilo? Kalau bukan sebut warna ya, bukan sebut ini ya, bukan sebut merek, ada stabilo boss. Fungsinya apa? Ada warna pink, kuning, hijau, blue. Kalau kita beli di toko itu ya, coba kita praktekkan, kita pilih text highlight. Nah, jadi warnanya seperti ini, seperti kita menggunakan alat tulis yang namanya stabilo.
Berarti fungsinya adalah memberikan warna dasar pada teks untuk menandai sesuatu yang kita anggap penting. Jadi itu ya, memberikan penekanan, memberikan warna penekanan pada teks yang dianggap penting. Itulah teks highlight. Nah, berikutnya di sini ada font color. Sedangkan istilah color berarti berhubungan dengan dengan warna. Font color berhubungan dengan warna, bukan nama tapi warna karakter atau warna font. Nah, misalnya gini, tinggal di blok saja, kemudian pilih warnanya. Beda ya, beda tipis. Agar warnanya lebih jelas, kita pilih warna yang lain. Oke, berikutnya lanjut. Kali ini berhubungan dengan pengaturan karakter atau pengaturan font. Khusus teks saja yang mengatur huruf, mengatur angka, font, dan karakter. Sekarang kita yang mengatur paragraf. Nah, ada beritanya di grup paragraf ini. Misalnya diawali dari ini, like left. Nah, like left. Nah, like left. Left, apa sih left itu? Ya betul, left artinya kiri. Berarti like itu adalah perataan rata kiri seperti ini. Ketika kita mengetik pertama kali, maka yang terjadi adalah bahwa teks tersebut rata bagian kirinya ini. Itu ya, rata bagian kirinya. Kemudian di sini tidak rata. Nah, artinya kalau demikian, fungsi dari like left adalah membuat teks rata kiri. Contohnya seperti ini. Coba kalau kita buat klik ini misalnya, apa yang terjadi? Nah, beda. Dia akan posisinya adalah center, bukan rata tengah ya. Kalau rata nggak ada yang rata ini. Jadi kalau kita buat atau menggunakan center, fungsinya adalah mengatur teks pada posisi center atau posisi tengah. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk judul. Nah, ini. Kalau ada kiri pasti ada kanan. Coba kita gunakan, kita blok, gunakan like right, mengatur teks rata kanan. Nah, ini yang rata sebelah kanan. Kemudian berikutnya juga ada rata kanan, ada rata kiri, ada center. Inginnya rata kanan kiri, kirinya rata, kanannya juga rata. Gunakan aja justify. Nah, ini dia. Sekarang teksnya benar-benar rata, kanannya rata. Ini dibuat juga, kirinya juga rata. Ya. Nah, untuk melakukan pengaturan ini, ketika kalian misalnya mau mengetik teks, saran dari Pak Rudi, kalian jangan sibuk mengatur dulu, ketik semuanya dulu seperti ini tadi. Saya ulang dari awal ya. Nah, teks awalnya seperti ini. Kemudian ketika ada contoh harus dibuat bermacam-macam bentuk font, warna font. Nah, abaikan dulu, selesaikan dulu teksnya sampai selesai, disimpan, kemudian baru diatur. Nah, mengaturnya gimana? Tinggal kita pilih yang font yang kita inginkan. Jadi selesaikan dulu semua, baru kita atur. Kenapa? Karena kalau kamu misalnya sibuk memilih ukuran tulisan, memilih bentuk tulisan, memilih warna tulisan, akibatnya kamu sibuk dengan pilihan-pilihan kamu, waktumu habis untuk memilih itu. Akhirnya apa terjadi? Teks yang harusnya kamu ketik, waktunya habis, tidak terselesaikan. Maka untuk itu, selesaikan teksnya dulu, baru diatur kemudian. Sebagai contoh aja gini, ilustrasi. Kamu bangun tidur misalnya, pasti kamu dimulainya dari bangun tidur, bersih-bersih, bersih di tempat tidur, kemudian pergi mandi, pakai baju, sarapan. Atau mungkin setelah mandi, kemudian merias, setelah bersih-bersih, mandi, kemudian merias diri, merapikan diri, sarapan, baru berangkat sekolah. Bukan kalian habis bangun tidur langsung misalnya sarapan, merias diri. Nah, padahal harus ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Belum sarapan, belum apa, sudah merias diri. Nah, tiba-tiba waktunya habis, terlambat datang ke sekolah. Tapi untunglah hari ini sampai PPKM ini kamu tidak pergi ke sekolah, tapi cukup di rumah saja. Itu ya. Oke, kalau tidak ada kesulitan, kalian boleh latihan nanti apa yang harus kamu kerjakan. Kamu
Pastikan mengikuti video belajar ini sampai tuntas agar kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan saat mengerjakan tugas. Oke ya? Kalau gitu, yuk kita sama-sama menuju ruang utama. Nah, itu tadi ya anak semuanya tentang pembahasannya, apakah fungsi dari font size, font, kemudian like left, like center. Oh, kalau like center tidak ada, center, like right, kemudian justify fungsinya apa dan cara penggunaannya bagaimana tadi sudah kita bahas bareng, termasuk icon-icon yang ada di grup font. Memang kita tidak perlu bahas bareng dulu karena nanti kalau kita bahas bersama-sama langsung memori kita sekarang menangkap, 5 menit kemudian hilang. Nah, agar apa yang kita ketahui hari ini tidak segera hilang, tidak cepat hilang, yuk kita praktekkan, kita buat latihannya, kita kerjakan latihannya sesuai dengan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Nah, itu tadi pesan singkat yang telah disampaikan pada tayangan yang barusan lewat. Silakan dikerjakan, kemudian modulnya sudah kalian siap, kemudian kalian hasilnya disimpan dalam bentuk file. Filenya ingat, filenya harus bentuknya atau formatnya program Microsoft Word, tidak boleh difoto, tidak boleh dibuat ke dalam bentuk PDF ya. Harus dalam bentuk format Microsoft Word. Kalau bentuk PDF, bentuk foto pasti baru dikembalikan. Kalian harus mengulang lagi untuk mengirim tugas. Oke ya, confirm. Kalau tidak ada lagi, yuk kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Rudi selalu mengingatkan, pastikan sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun, mulailah dengan menyebut nama Tuhan dan akhiri dengan memuji kebesarannya. Sukses untuk kalian semua, jaga dan laksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.